Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik semua. Jadi anak-anak ibu, ibu mau absen dulu ya. Fatimah, Abdurrahman, Aisyah, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, anak-anak ibu. Jadi sebelum ibu memasukin dalam materi, ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak ibu. Siapa yang tadi subuh ada bangun pagi-pagi untuk menunaikan salat subuh? Siapa? Oh, ada semua ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Oke, bagus. Anak-anak ibu udah bangun pagi-pagi untuk melaksanakan salat subuh. Oke, jadi judul kita hari ini adalah tata cara dan rukun salat subuh. Oke, salat subuh itu adalah salat yang dilaksanakan di pagi hari sebelum terbit matahari dan sebelum terbit matahari. Ketika terbit matahari itu waktu sholat subuh itu udah habis. Kan ada tuh kalau pagi-pagi itu kan ada matahari itu kan. Misal kalau di kamar, masuk ke kamar itu berarti waktu sholat subuhnya tuh udah habis gitu ya. Batas waktu sholat subuh tuh pokoknya sebelum terbit matahari ya anak-anak. Sholat subuh ada 2 rakaat. Iya betul, ada 2 rakaat. Jadi kalau anak-anak ibu menunaikan sholat subuh itu pasti pagi-pagi anak ibu tuh merasa lega, happy, ngejalaninya tuh kayak nggak ada beban gitu ya kan, karena kita udah menunaikan ibadah di pagi-pagi hari ya kan. Oke, ibu lanjut dengan tata caranya ya. Tata caranya tuh yang pertamanya tuh ada niat. Iya betul, niat. Sebelum kita melaksanakan sholat subuh, terlebih dahulu kita membaca niatnya. Anak-anak udah bisa kan niat sholat subuhnya tuh gimana? Kita baca ya, kita baca ulang. Usalli farda subahi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'a lillahi ta'ala. Sahaja aku salat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Udah tahu kayak mana niat tuh, di mana sih letak niatnya tuh ibu? Ketika kita takbir kan kayak ini takbirnya Allah. Di Allahnya tuh dalam hati kita tuh langsung ada niatnya. Niatnya tuh yang udah kita baca tadi. Oke, setelah niat ada yang namanya tuh takbir ihram. Takbiratul ihram tuh Allahu Akbar. Kan ada tadi ibu bilang niatnya tuh sekalian sama takbiratul ihram. Kadang kita kayak ini Allah, itu dalam hati kita langsung membaca niat kita. Niatnya kayak tadi usolli fardhu subhi. Oke. Setelah itu, setelah takbiratul ihram seperti ini, ada yang namanya doa iftitah. Doa iftitah itu dibacanya tuh sunnah. Bacaannya gini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ibu singkat aja ya. Setelah membaca doa iftitah, anak-anak bisa membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah bacaannya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah membaca surah Al-Fatihah, anak-anak membaca surah pendek. Itu surah pendek yang terserah, tapi kita bacanya tuh surah An-Nas aja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Setelah membaca surah pendek, anak-anak langsung ke ruku. Ruku tuh udah tahu kan, rukunya tuh punggung kita tuh harus sejajar ya, harus sejajar. Bacaannya tuh 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bangkit lagi. Pokoknya ketika ruku tuh anak-anak punggungnya tuh harus lurus ya, nggak boleh bungkuk kayak itu kan. Kadang rata-rata ada yang bungkuk kayak gitu kan, jadi dia tuh kayak melengkung. Dia nanti usahain harus lurus ya. Terus bangkit, bangun, membaca doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul arzi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Ketika ruku bacanya itu sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar ya, sami Allah. Ketika sudah membaca doa i'tidal, kita sujud. Sujudnya tuh ke bawah. Tahu kan sujudnya tuh kayak mana? Iya. Tapi kebanyakan dari sholat subuh itu pas sujud tuh pasti kebanyakan orangnya tuh ngantuk ya, karena kan subuh-subuh, jadi orangnya tuh banyak ngantuk di sujudnya tuh, kayak menikmati gitu ya kan. Pas sujud bacaannya tuh 3 kali juga. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Udah, sama juga kan sujud tuh 2 kali. Lagunya tuh 2 kali. Jadi kita bangun ke rakaat kedua. Rakaat keduanya tuh sama juga, tapi di rakaat yang kedua tuh ada plusnya, ada yang namanya tuh doa kunut. Iya, doa kunut. Itu doa kunutnya tuh setelah ruku ya. Baca sama-sama ya, angkat tangan. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi man atai. Singkat aja sampai segitu ya. Nah, setelah itu kita sujud lagi, bangun lagi, sama juga kayak rakaat pertama, bangun lagi. Terus duduk di antara 2 sujud. Tahiyatul akhir ya, tahiyat akhir. Tahiyat akhir bisa kan? At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, itu bunyi tahiyat akhir. Udah tahiyat akhir semua, terus salamnya tuh ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Udah anak-anak. Oke, hikmahnya apa sih Bu? Hikmah sholat subuh itu biar anak-anak tuh disiplin bangun pagi kan. Pertamanya tuh itu. Terus membuat aktivitas anak-anak tuh lancar. Kayak Ibu bilang tadi, kalau anak-anak beribadah di pagi hari, itu kegiatan anak-anaknya tuh lancar, kayak fresh, karena udah ibadah gitu ya kan. Terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang Ibu mau bagiin tugas ya, tugas di rumah untuk anak-anak. Jadi tugasnya nanti dibuat di rumah, oke? Dibuat di rumah, nanti Ibu bagi kepada anak-anak. Sekian dari materi Ibu hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.